Baik, selamat malam sebelumnya. Perkenalkan, saya Bima Arya Aditya. Dan di sini akan mempresentasikan tugas pendahuluan dari praktikum karakterisasi material, bagian laboratorium metalografi dan heat treatment surface. Oke, next. Oke, untuk soalnya sendiri adalah yang pertama, soal pertama adalah jelaskan 4 jenis uji indentasi serta cara mengukur kekerasannya. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu uji kekerasan atau uji identasi. Uji kekerasan atau uji identasi itu adalah metode penting dalam metalografi untuk mengetahui ketahanan suatu logam terhadap deformasi plastis. Nah, khususnya ketika si benda itu dalam keadaan ditekan oleh benda yang lebih keras. Nah, terus metode yang paling umum adalah uji identasi itu adalah di mana sebuah identer itu bakal ditekan ke permukaan material dengan beban tertentu. Hasil dari pengujian ini digunakan untuk menilai sifat mekanik-mekanik lainnya, kayak daya tahan aus, kemudian kekuatan, dan juga ketangguhan. Next. Oke, macam-macam dari uji identasi itu ada 4 macam. Ada uji Brinell, Rockwell, dan sebagainya. Mungkin yang pertama, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai uji Brinell. Uji Brinell itu akan mengukur kekerasan material dengan menekan bola logam keras ya atau tungsten karbida ke permukaan spesimen menggunakan beban besar. Nah, terus dalam Brinell ini metode optiknya ukuran lakukan yang ditinggalkan oleh indentur itu 2 kali diukur. Dan berbeda dengan metode Vickers optik di mana indentur berbentuk piramida yang ditekan ke dalam spesimen gitu. Terus semakin besar lekukan yang ditinggalkan oleh dentor, diameter bola yang ditentukan itu menjelaskan bahwa kekerasan atau dari suatu material itu semakin kecil. Kemudian ada juga uji Rockwell. Nah, uji Rockwell ini adalah metode pengujian kekerasan material ya, yang mengukur kedalaman penetrasi indentor ke permukaan benda uji dengan beban tertentu. Pertama, material uji itu bakal diberikan penetrasi beban minor terlebih dahulu nih, sebelum diberikan beban mayor. Lalu baru diberikan beban mayor yang diangkat dengan posisi beban minor, masih ditahan di bagian permukaan material. Nah, beban minor ini digunakan adalah 10 kgf dan beban mayornya baru di atasnya. Nah, ini bagian kiri ini adalah salah satu apa ya model visualisasi dari indentornya sendiri. Dan next. Ada uji Fikar. Uji Fikar sendiri itu adalah metode pengujian kekerasan material yang menggunakan indentor berbentuk piramida. Jadi berbeda sama uji-uji Brinell dan juga uji Rockwell. Uji Fikar sendiri ini bentuknya tuh lancip dari indentornya dan bentuknya piramida gitu. Sehingga untuk menekan bagian materialnya sendiri itu lebih mudah ya dibandingkan uji Rockwell ataupun uji Brinell. Kira-kira seperti itu. Nah, terus uji Vickers ini tuh lebih cocok gitu untuk beberapa jenis material termasuk logam yang tipis dan kecil juga. Karena bekas indentasi yang kecil dan pengukuran akurat. Kemudian metode ini juga memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan untuk menilai kekerasan material dengan presisi yang sangat tinggi. Lalu yang terakhir adalah uji Knop. Nah, uji Knop ini adalah metode pengujian kekerasan mikro menggunakan indentor berbentuk piramida berlian dengan diagonal panjang dan pendek yang sangat berbeda. Biasanya dengan perbandingan 7:1. Terus indentur ini bakal ditekan ke permukaan material dengan beban kecil, biasanya 5 gram hingga 5 kilogram, lalu menghasilkan lakukan yang sangat kecil yang diukur dengan mikroskop berada tinggi. Nah, bagian sini adalah bagian berliannya, dan ini lakukan kecilnya gitu yang bakal menekan ke bagian material, mikromaterialnya. Nah, metode ini bakal lebih cocok untuk mengukur kekerasan bahan yang sangat tipis, kayak lapisan tipis dan juga material getah seperti keramik dan juga baja tipis. Karena lakukan yang dihasilkan sangat kecil dan tidak merusak spesimen. Nah, soal yang kedua adalah jelaskan perbedaan utama antara proses carburizing, carbonitriding, nitrocarburizing, nitriding, boriding dari aspek satu, mekanisme pengerasan, yang kedua suhu dan waktu proses, dan yang ketiga adalah kerasan permukaan dan potensi distorsi. Nah, sebenarnya carburizing, carbonitriding, dan lain-lain itu seperti apa? Mekanisme-mekanisme tersebut itu adalah salah satu mekanisme dari heat treatment proses, yakni untuk mengeraskan permukaan material ya. Nah, proses-prosesnya itu ada berbagai macam ya. Salah satunya adalah proses carburizing. Nah, proses carburizing ini mekanismenya adalah pengerasan melalui difusi karbon ke permukaan baja, meningkatkan kadar karbon permukaan sehingga membentuk lapisan martensit setelah pendinginan. Lalu untuk karbon nitriding sendiri itu difusi karbon dan nitrogennya secara simultan ke permukaan baja karbon yang lebih rendah dan lebih sedang juga.
gitu. Terus untuk nitrocarburizing sendiri itu prosesnya sedikit berbeda ya dibandingkan difusi nitrogen dan karbon. Yakni karena difusi nitrogen dan karbon itu pada suhu rendah dan membentuk karbon nitrida di permukaan. Nah, jadi di bagian permukaannya nanti bakal lebih di apa ya bakal lebih terlihat adanya karbon nitrida ya. Terus nitriding sendiri itu mirip kayak nitrocarburizing, namun prosesnya itu lebih melalui difusi nitrogen ke permukaan baja pada suhu rendah gitu. eh Bedanya karena ini kan si kalau misalkan di nitrocarburizing itu kan proses difusinya nitrogennya lebih sedikit ya, sedangkan kalau nitridin lebih banyak. Dan juga bakal membentuk nitrida logam seperti Fe, Al, chromium, molybdenum, dan vanadium ya. Kemudian yang terakhir itu bagaimana dengan boriding. Ini sebenarnya adalah difusi boron ke permukaan baja. Dia bakal membentuk lapisan boride yang sangat keras juga di bagian permukaan. Nah, di bagian kanan ini adalah contoh fotomikrograf baja M50 yang dilakukan gas nitridasi ya. The next, ini beberapa uh, penjelasan antara carburizing, kemudian suhu dan waktu prosesnya, dan hasil kekerasan dan permukaan potensi distorsi. Nah, ini ya saya bandingkan antara carburizing dan carbonitriding, nitriding, sorry, di mana suhu tingginya pada carburizing itu mencapai 850 sampai 1050 gitu. Lalu lapisan karbonnya lebih tebal dan kekerasan permukaannya juga lebih tinggi. Sedangkan kalau menggunakan proses carbonitriding itu lapisannya itu bakal lebih tipis seperti itu. Nah, the next, nah ini uh, nitrocarburizing. Sebentar. Nitrocarburizing, untuk nitrocarburizing sendiri suhunya bakal lebih rendah, sedangkan nitriding tuh suhunya rendah tapi ada di angka 500 sampai 600 derajat Celcius gitu dan waktunya juga lebih lama ya kalau nitriding. Dan hasil yang dihasilkan itu kekerasannya dari nitrocarburizing itu sangat tipis. Kalau nitriding itu lebih tipis tapi tidak setipis dengan dari nitrocarburizing. Lalu dari body reading sendiri lapisannya lebih keras dan tahan aus, ketebalannya juga lebih bervariasi dan potensi distorsinya itu tergantung suhu dan waktu. Oke, baik mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.